Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisis brand kelompok kami, yaitu brand Indomie. Sebelumnya saya akan menyebutkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Adele Syarifatul Syadiah absen 1, Ananda Triandika absen 5, Haris Satya Alauddin absen 7, Mia Andinda absen 27, dan Tasya Audi Yumna absen 47. Yang pertama, profil brand. Indomie adalah merek mie instan yang diproduksi oleh Indofood CBP, anak perusahaan Indofood Indonesia. Indofood sendiri merupakan produsen mie instan terbesar di dunia dengan 16 pabrik dan 15 miliar paket Indomie diproduksi setiap tahunnya. Indomie juga diekspor ke lebih dari 60 negara di dunia. Pasar ekspor utama Indofood termasuk Australia, Irak, Papua Nugini, Hong Kong, Timor Leste, Yordania, Arab Saudi, Amerika Serikat, Selandia Baru, Taiwan, dan negara-negara lain di Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan Asia. Di luar pabrik utamanya di Indonesia, Indomie juga telah diproduksi di Nigeria sejak tahun 1995, di mana produk tersebut merupakan merek yang populer. Indofood memiliki pabrik pembuatan mie instan terbesar di Afrika. Merek Indomie pertama kali dirilis oleh Jaja di Jaja lewat PT Jangkar Jati bersama Wahyu Juandi, Ulong Sanjaya, dan Pandi Kusuma. Selanjutnya, Jangkar Jati merubah nama menjadi PT Wicaksana Overseas International Tbk, salah satu distributor produk-produk consumer goods terbesar di Indonesia. Pada April 1970, sebagai anak usaha dari Jangkar Jati, Jaja di Jaja mendirikan PT Sanmaru Food Manufacturing CO Ltd. Mie instan merek Indomie pertama kali diproduksi pada tahun 1971 oleh PT Sanmaru Food Manufacturing. Dengan rasa Indomie kuah kaldu ayam dan disusul oleh rasa Indomie kuah kari ayam. Pada tahun 1982, PT Sanmaru Food meluncurkan varian kering pertama kali, yaitu Indomie mie goreng, yang dengan cepat menjadi populer di pasaran Indonesia. Pada tahun 1984, PT Sanmaru Food diakui oleh PT Sarimi Asli Jaya yang dimiliki oleh pabrik tepung Bogasari. Sebelum mereka bergabung menjadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada akhir tahun 1990-an, Indomie menguasai sekitar 70% pasar mie instan di Indonesia pada 2010. Terus ada variasi. Nah, variasi mie Indomie ini nih hadir dalam berbagai merek dan rasa. Terus mereknya dibagi menjadi 5 kategori produk. Yang pertama ada Indomie goreng, mie goreng yang disajikan tanpa sup. Terus yang kedua Indomie kuah yang disajikan dengan sup. Yang ketiga ada Indomie jumbo, yaitu yang besar. Terus ada yang keempat kuliner Indonesia, yaitu masakan Indonesia. Dan yang kelima itu ada mie keriting yang premium. Terus banyak rasa Indomie yang diciptakan oleh Nunuk Nuraini. Nunuk Nuraini ini seorang karyawan divisi mie instan Indofood. Selanjutnya ada kompetitor yang selevel dengan produk dalam negeri. Dari merek mie instan lain, mie sedap memiliki kemungkinan menempati posisi market leader Indomie di pasar. Terbukti bahwa mie sedaplah yang diam-diam sedikit menggerogoti top brand Indomie, terutama pada awal mie sedap muncul di pasaran dan konsumen banyak yang tertarik untuk berpindah pada mie instan yang baru ini. Meski dari sisi angka masih terpaut cukup jauh dengan Indomie, namun mie sedap memiliki Wings Group
ini tidak boleh diremehkan sehingga mie Indomie harus mempunyai strategi untuk membentuk retensi pelanggan agar tidak berpindah pada produk mie instan lain. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi retensi pelanggan, antara lain kepuasan pelanggan, kepercayaan pelanggan, dan hambatan berpindah. Dengan produk impor, gempuran produk mie instan impor dari Korea, Jepang, Cina belum mampu menggeser dominasi mie instan produksi dalam negeri. Kehadiran mie instan impor di Indonesia terbatas hanya di pasar modern, seperti minimarket dan supermarket. Selain masalah rasa, konsumen mie instan di Indonesia banyak yang sensitif dengan label halal dari mie instan impor. Karena ruang lingkup distribusi mie instan impor terbatas, pasar dan penjualannya juga terbatas. Berbeda dengan mie instan lokal yang masuk sampai pelosok daerah di Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu analisis SWOT. Yang pertama strength. Strength yang pertama yaitu keahlian dalam literasi Indonesia. Kemudian jangkauan distribusi yang luas. Dan kecepatan dalam menjangkau konsumen, brand yang sudah terkenal, dan produk-produk dengan harga terjangkau. Kemudian weakness. Yang pertama, persediaan bahan baku sebagian masih bergantung pada impor. Kemudian yang kedua, biaya produksi yang kurang efisien karena masih menggunakan bahan bakar yang harganya cenderung mahal. Kemudian yang ketiga, permintaan pasar yang masih belum terpenuhi. Dan yang keempat, bumbu Indomie yang masih memakai bahan yang kurang sehat. Setelah itu opportunity. Opportunity yang pertama yaitu melakukan ekspansi ke luar negeri. Yang kedua, daya beli konsumen yang meningkat sepanjang tahunnya. Dan yang ketiga, melakukan diversifikasi terhadap produk lain. Dan yang terakhir yaitu threat. Yang pertama, ketatnya persaingan yang dilakukan persaingan dalam hal iklan maupun inovasi. Yang kedua, munculnya produk mie dengan bahan-bahan yang lebih sehat seperti bahan-bahan organik dari brand pesaing. Kemudian yang ketiga, banyaknya kemunculan produk-produk pengganti dalam bentuk mie instan. Begitulah presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.